Sayang, bibir aku kering banget nih. Dih, kode banget. Tapi dengan kalau ngajak ini, aku bisa baca suara hati orang. Please, pengen tium. Bibir kamu kering banget ya. Pelayan, air putih dong. Sayang, di rumah lagi gak ada siapa-siapa loh. Mama papa lagi dinas keluar kota. Bisa lah kita belajar biologi bareng. Kamu serius? Gak ada siapa-siapa? Guys, rumah pacarku kosong loh. Ayo kita party. Sayang, kan kita udah 3 tahun pacaran nih. Kok aku ngerasa kayak hubungan kita flat gitu ya? Biar nggak flat, ya harus belajar biologi dong. Oh, gak mau flat? Kok kamu ngambil HP aku? Kok kamu banting HP aku sih? Biar berantem. Dengan berantem kan hubungan kita gak akan flat. Sayang, kok air di kamar mandi mati? Hah? Masa sih? Iya sayang, coba kamu masuk, ntar kita cek bareng. Habis itu bisa nih, nekat dikit. Astagfirullah, berani-beraninya dia makin agresif. Topan, sebenarnya kamu tuh cinta gak sih sama aku? Atau kamu cuma pengen yang enggak-enggak aja? Maksudnya? Aku tuh tahu kode kamu. Aku juga selalu balas pakai kode yang nyatain kalau aku nggak mau. Tapi apa? Kamu selalu ngelempar kode begituan. Bahkan kamu mau nekat di kamar mandi. Kok kamu sensi banget sih? Aku malah ada ngelempar kode. Kamu aja yang pikirnya terlalu begituan. Gak usah sok polos deh. Kamu tuh sama aja kayak mantan-mantanku. Itu kenapa aku putusin mereka. Maaf, kamu bener. Maksud kodeku emang kayak gitu. Dan sorry kalau misalnya terkesan maksa. Aku janji, aku nggak bakal ngulangin lagi. Dan ya harus kamu tahu, aku beneran sayang sama kamu. Dan sebenarnya hari ini aku pengen ngelamar kamu. Aku memang nakal, tapi aku nggak bohong bahwa aku cinta sama Raya. Aku bakal serius sama dia. Tapi kayaknya kamu udah nggak berminat sama aku. Sampai jumpa. Tunggu, jangan pergi. Di luar hujan. Hah? Di luar cerah kok. Coba kamu lihat di jendela. Tapi bibirku kering. Di rumahku juga gak ada siapa. Air di kamar mandiku juga mati. Akhirnya setelah 3 tahun pacaran, kamu mau juga. Stop. Bolehnya habis nikah ya? Ya, cara mulai ngomong sama Cogan. Kelihatannya dia main MLBB tuh. Woi Topan, sini. Aduh, kok dia mesti teriak sih? Manggil gue. Yoi, kita mabar MLBB yuk. Kuy. Wah, canggih juga pola pikir besti gue. Sejak saat itu, kami jadi sering jalan dan mabar bareng. Kita kan udah deket nih. Mulai besok, lo harus lebih berani ya buat ngomong. Wow, Topan, kamu jago banget sih mainnya. Aku jadi naksir, tau nggak? Lah, diem aja nih. Tunggu, respon kamu kok biasa-biasa aja sih pas aku bilang naksir? Namanya juga anak SMA, wajar cinta monyet. Woy kocak, aku tuh naksir sama kamu. Ya, dilek doang. Apa mungkin gue nggak boleh terlalu agresif? Capek ya habis penjaskes. Nih, minum dulu. Cie, gue disenyumin, fix bakal sukses nih. Pasti Ica mau comblangin gue. Emang bestie banget. Aku naksir sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarku? Selama kita sahabatan, aku juga suka sama kamu. Jadi gue ditikung bestie sendiri. Tapi aku gak bisa nerima kamu. COD. Bukan. Cewek deh. Bukan. Atas nama Ara. Iya saya Ara, tapi saya itu nggak pernah COD. Saya kena teror. Semua bermula dari aku menang undian. Selamat, pemenang undian 900 juta jatuh pada saudari Ara. Wah, aku harus sampai cantik nih buat ngambil hadiah. Untung aku punya Skintific Matte Cushion. Semua orang juga tahu ini bagus banget buat oily skin. Wadidaw, full coverage tapi ringan, gak cakey, gak fancy. Wow-nya lagi, cushion ini tahan hingga 12 jam loh. Terus finishnya matte dan flawless banget. Sejak masuk TV dan ambil hadiah 900 juta, teror COD pun dimulai. COD, TV baru atas nama Mbak Ara.
HP baru atas nama Mbak Ara. Awalnya, kukira mereka bohong. Pakai kalung ajaib, aku pun dengerin suara hati mereka. Kok diem? Jangan-jangan nggak mau bayar? Jangan sampai nggak bayar. Bisa rugi aku. Karena para kurir innocent, aku nggak tega dan bayar mereka. Kalau nggak bayar, kami viralin. Sumpah, dari kemarin tuh udah ada COD terus. Uang saya habis 900 juta. Nggak peduli, bayar. Thanks. Oke, buat kami. Mbak, jangan kabur. Bentar. Wow, makeupku masih stay dan flawless harian. Padahal pakainya 12 jam yang lalu. Bayar saya 50 juta. Saya juga 50 juta. Atau saya lapor polisi. Oke, saya pinjam duit dulu ya dari aplikasi. Yah, mana 900 juta? Tapi keluar duit 1 miliar. Rugi deh aku 100 juta. Untung deh 100 juta. Toko elektronik kita hampir bangkrut. Ada ide? Kita adain undian 900 juta, bos. Terus pemenangnya kita kasih teror COD sampai 1 miliar. Bener tuh, biar kami yang nyamar jadi kurirnya. Kalian jenius. Ayo kita sikat. Ampun, ganteng banget suamiku. Apa sih? Cewek tuh selalu deketin suamiku. Berani-beraninya dia godain suami aku. Sayang, pulang yuk. Bekas bibir topan. Tunggu. HP aku kayak ketinggalan deh sayang. Aku ambil dulu ya. Ternyata gini rasa bibirnya topan. Kamu ngapain minum bekas pacarku? Dan dia itu suami aku. Jadi suka-suka aku dong mau minum bekasan dia. Ih, halu banget sih. Cak, sejak kapan kamu hamil? Terus, bapaknya siapa? Bapaknya ya bos topan lah. Dia kan suamiku. Bukannya bos topan udah punya pacar ya? Ikut aku ke ruangan. Maksudnya apa nih? Aku nemuin foto ini di mejamu. Ini kan foto aku sama Raya. Bisa-bisanya kamu ngedit muka dia jadi muka kamu. Sebenarnya aku suka banget sama bos. Makanya sekarang aku pura-pura hamil. Biar orang ngira kita punya hubungan spesial. Aku rela ngelakuin apa aja biar bisa dekat sama bos. Asalkan bos harus tinggal di cemburan itu. Udah dapat belum sayang rekamannya? Oh, jadi kamu cuma pura-pura hamil. Kamu? Sayang, tadi si Ica aneh banget tau. Masa tadi dia minum bekas kamu, terus dia ngaku-ngaku lagi jadi istri kamu. Apa? Kok dia keren banget sih? Aku harus melakukan sesuatu. Aku ada ide. Calonku kabur waktu kami mau nikah. Astagfirullah, cewek burik. Buruk dari mana sih? Orang ku cantik gini kok. Apa jangan-jangan calon suamiku diguna-guna? Aku harus susulin dia. Kok calonku mesra-mesraan sama sahabatku? Padahal sebelumnya dia tahu kalau aku cinta banget sama Arga. Ganteng kan? Kamu suka sama dia? Banget. Tapi dia selalu nolak cintaku. Aku cuma cintanya sama kamu, sayang. Jadi selama ini dia selingkuh sama bestiku sendiri. Tega ya kalian hianatin aku kayak gini. Jangan sampai dia tahu kalau aku terpaksa pacaran sama dia. Apa? Jadi selama ini kamu cuma terpaksa pacaran sama aku? Kok kamu tahu? Untung aja aku punya kalung ajaib ini. Peninggalan dari istri hatesanku dulu. Sebenarnya aku pacaran sama kamu karena permintaan Ara, cewek yang aku cinta. Awalnya aku udah ngelamar Ara. Maaf ya Arga, aku gak bisa nerima lamaran kamu. Apa? Tapi kan kita saling cinta. Sebenarnya aku kanker stadium 4. Mendingan kamu terima cinta besti aku aja sebagai permintaan terakhir aku. Karena itu aku ngelamar kamu, Aura. Kok kamu tumben ngajakin aku ketemuan? Biasanya kan kamu nolak aku.
Kamu gak perlu kejar-kejar aku lagi. Kamu mau nggak nikah sama aku? Ya mau lah. Enggak. Ini semua demi kamu, Ara. Tapi pas kita mau nikah, dia ngasih tahu kalau hasil pemeriksaannya itu salah. Jadi kamu gak kanker? Kamu cuma kecapean doang. Kita bisa hidup bahagia sayang selamanya. Apalagi aku dapat banyak uang dari rumah sakit karena mereka salah diagnosa. Ikhlasin aku, Aura. Aku gak cinta sama kamu. Sebenarnya udah cinta dikit sih, tapi cintaku ke Aura lebih besar. Gimana kalau kita nikah bertiga aja? Apa? Kamu kan udah mulai cinta sama aku. Lagian cowok itu boleh poligami loh. Setuju nggak? Setuju. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Orang bilang musuh dalam selimut adalah pengkhianatan yang tak terduga. Loh, itu kan file presentasiku. Aduh, Ara tuh belum pantas dapat promosi. Dasar sahabat nggak tahu diri. Berkat kalung ajaib dari ibu, aku jadi bisa membaca suara hati. Nanti sore, saya bakal pilih pimpinan proyek ini. Siapkan laporan terbaik kalian. Duh, belum beres. Kalau Ara kepilih, bisa kacau proyeknya. Jadi, dia benar-benar nggak percaya aku. Aku bisa bantu review presentasi kamu. Nggak usah sebaik, aku bisa sendiri ya. Aku tahu kamu nggak suka aku dapet promosi. Aku dengar ya semuanya. Itu laptopku. Aku cuman... Dasar licik, pengkhianat. Ara, stop! Aku bisa jelasin. Apa yang terjadi di sini? Gak ada apa-apa, Pak Bos. Keputusan udah diambil. Ara, selamat. Kamu pimpin proyek ini. Apa? Aku yang terpilih? Pelan-pelan, Ara. Sini biar aku jelasin. Aku yang ngerjain laporan kamu supaya kamu yang terpilih. Aku cuma pengen kamu berhasil. Jadi, kamu bukan musuh dalam selimut? Ya ampun, Ara. Maaf ya, aku salah paham. Nggak apa-apa, santai. Silakan, mulai presentasi. Ini aku nggak ngerti sama sekali. Kadang musuh dalam selimut bukanlah pengkhianatan, tapi hanya orang yang takut menang.